semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita mau ibadah lagi. Kita mau memuji Tuhan bersama lagi. Kita mau membaca firman lagi. Ya, dan hari ini Mbak Galuh nggak sendirian nih. Aku mau bawa teman. Ada yang bisa tebak nggak temannya siapa? Siapa ya? Oke deh, aku kasih tahu. Oke, temanku hari ini yaitu Sharon, pertama-tama kita mau nyanyi nih untuk pembukaan ibadah. Kita mau nyanyi apa ya enaknya? Happy ya ya? Happy ya ya ya? Oke, boleh. Kita nyanyi Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Bareng-bareng. Sharon, sekarang kita mau nyanyi pujian lagi. Kira-kira nyanyi apa ya hari ini? Kita mau nyanyi Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus Indah. Oke, kita nyanyi bareng ya adik-adik. Kasih Yesus Indah. Sekarang kita mau doa pembukaan. Yang memimpin doa adalah Advent dari kelas balita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu hari ini. Berkatilah agar kami dapat mengikuti dengan baik meskipun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan dapat menjadi pelita dalam hidup kami dan berbuah dalam setiap perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Retno. Firman Tuhan hari ini diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama. Shalom. Firman Tuhan Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 32. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu majulah mendatangi mereka. Berkenahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya yang dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan, Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah,
kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawablah kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhlahnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbatin, lalu disungguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertanian ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan mempersembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikannya itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang ada di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbah dirobohkan orang, dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia.
setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Terima kasih yang sudah baca firman hari ini. Adik-adik yang terkasih, tema kita hari ini adalah seorang pahlawan, melanjutkan cerita Mbak Yeni kemarin, yaitu tentang Hakim, Deborah dan Barak. Nah, sekarang tentang Hakim, seorang hakim yang gagah berani, yang oleh Tuhan disebut seorang pahlawan, yaitu tugas dan panggilan Gideon. Demikian ceritanya. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.'" Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. "Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang." Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. "Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang." Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon! Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari. Lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Seru ya adik-adik ceritanya? Iya, ketika itu bangsa Israel diserahkan oleh Tuhan ke tangan orang-orang Midian. Karena apa? Karena bangsa Israel berbuat jahat dan menyembah berhala. Sehingga Tuhan izinkan untuk diserahkan oleh orang-orang Midian. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Selama 7 tahun bangsa Israel di tangan bangsa Midian. Segala hasil kebunnya, segala ternaknya sering dirampas oleh bangsa Midian, sehingga mereka bersembunyi di pegunungan. Karena berseru-seru kepada Tuhan, maka bangsa Israel dikabulkan Tuhan untuk diberikan seorang hakim kembali, yaitu hakim Gideon, seperti cerita tadi. Adik-adik, dalam cerita tadi kita bisa belajar dari hakim Gideon. Apa yang bisa kita pelajari dari hakim Gideon? Yang pertama,
Hakim Gideon adalah seorang yang taat dan sederhana. Kenapa bisa disebut taat dan sederhana? Hakim Gideon taat kepada ayahnya. Karena pada waktu itu Hakim Gideon disuruh ayahnya untuk mengirim gandum di pegunungan supaya tidak kelihatan oleh bangsa Midian. Dan Hakim Gideon melakukan tugas dari ayahnya itu dengan penuh tanggung jawab. Dia mengirim gandum di atas di tempat tersembunyi. Hakim Gideon adalah seorang yang sederhana. Kemudian Hakim Gideon juga taat kepada Tuhan. Apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan dilakukannya dengan tepat. Itulah membuktikan bahwa Hakim Gideon adalah sederhana dan taat. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Hakim Gideon. Hakim Gideon adalah seorang yang teliti. Sebelum menerima tugas, Hakim Gideon meneliti dulu. Hakim Gideon menanyakan, minta tanda kepada malaikat Tuhan yang mendatanginya, seperti yang dicerita tadi. Hakim Gideon meminta tanda kepada malaikat Tuhan tadi di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 17. Demikian bunyinya. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia dari matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa Engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Sebelum menerima tugas dari Tuhan, Hakim Gideon minta tanda. Maka Hakim Gideon membuat persembahan korban bakaran. Dia mengolah kambing muda dan roti tidak beragi. Kemudian dibawalah persembahan itu kepada malaikat Tuhan. Oleh malaikat Tuhan yang menemuinya, disuruh diletakkan di atas batu. Kemudian persembahan Gideon diletakkan di atas batu. Lalu malaikat Tuhan itu mengulurkan tongkatnya dan tiba-tiba keluar api dan menghabiskan korban persembahan dari Gideon itu. Disitulah Gideon jadi percaya bahwa yang ditemuinya adalah malaikat Tuhan. Jadi sebelum menerima tugas itu, Gideon meneliti dulu apakah betul-betul ini dari Tuhan. Ini hal yang bisa kita pelajari dari Hakim Gideon yang kedua. Adik-adik, apalagi yang bisa kita pelajari dari Hakim Gideon? Yaitu Hakim Gideon adalah seorang yang berani. Hakim Gideon berani melawan musuh musuhnya, yaitu bangsa Midian. Sampai pada saat malaikat Tuhan datang mendatangi Hakim Gideon, apa yang dikatakannya? Dalam Maleakhi 6 ayat 12, malaikat Tuhan berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan pun sudah menyebut Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Kenapa Gideon berani? Karena Gideon percaya Tuhan akan menyertainya. Apa yang jadi perintah Tuhan dikerjakan dengan tepat dan percaya karena Tuhan menyertainya, sehingga Gideon jadi berani. Itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari Gideon. Kemudian pelajaran yang keempat, Gideon adalah seorang yang berjiwa pemimpin. Ia memimpin di situ, mengumpulkan bangsa Israel di dalam cerita video tadi, ya, apa yang disuruh Tuhan beribu-ribu tidak jadi. Akhirnya yang maju berperang hanya 300 orang.
Gideon membuat strategi perang yang tepat. Itulah jiwa pemimpin. Dia buat strateginya sesuai apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Suruh bawa buyung ya, suruh bawa buyung, suruh bawa seperti trompet, membunyikan trompet, dan ya, mereka menyerang bangsa Midian pada malam hari. Itu adalah strateginya Hakim Gideon. Itulah jiwa pemimpin yang dimiliki Gideon. Demikian adik-adik cerita Gideon pada hari ini. Apa saja yang bisa kita pelajari dari Hakim Gideon? Yaitu ada 4 hal. Yang pertama, kita harus taat dan sederhana seperti yang dicontohkan Hakim Gideon. Taat kepada Tuhan dan juga taat kepada ayahnya. Kita juga harus begitu adik-adik. Kalian juga harus taat. Taat kepada siapa? Terutama taat kepada Tuhan yang pertama pasti. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan taat kepada peraturan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, Hakim Gideon itu teliti. Jadi adik-adik, kita juga harus teliti sebelum menerima tugas, apapun itu, baik dari orang tua, dari guru, sebelum mengerjakan tugas di sekolah, adik-adik harus teliti. Kalau disuruhnya A, ya kita kerjakan A. Jangan disuruhnya A karena kita nggak teliti, gerusak-gerusu ya kalau bahasanya, cepet-cepet. Yang jawabnya jadi B. Jadi harus teliti. Seperti Hakim Gideon tadi minta tanda dari Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan, apa yang disuruh orang tua, apa yang disuruh guru-guru kita teliti dulu, kita tanyakan dulu maksudnya apa. Mengerjakan tugas pun juga begitu, kita lihat pertanyaannya, apa sih disuruhnya apa tugas ini. Jadi kita belajar dari Hakim Gideon, teliti. Yang ketiga adik-adik, kita harus berani. Oh ya, Hakim Gideon tadi berani melawan musuh. Kalau dulu pada saat Hakim Gideon, musuhnya itu adalah mereka menyembah Baal. Nah, Hakim Gideon berani juga memusnahkan Baal. Pada malam hari Hakim Gideon juga memusnahkan Baal. Baal yang dipasang di depan rumah ayahnya. Siapa nama ayahnya Hakim Gideon? Yaitu Pak Yoas dari Ofra. Hakim Gideon berani memusnahkan Baal itu. Dan juga memusnahkan Baal dari orang-orang di sekitar di situ. Nah, kita juga harus berani adik-adik. Kalau kita benar, kita harus berani menyatakannya. Kalau kita salah, kita juga harus berani menyatakan kalau kita salah dan kita minta maaf. Nah, kalau Hakim Gideon itu disebut pahlawan yang gagah berani, kita juga bisa disebut pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan kebenaran. Kebenaran memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik kepada teman-teman kita. Yang keempat, Hakim Gideon adalah seorang yang berjiwa pemimpin. Jadi kita juga punya jiwa pemimpin, tidak harus jadi ketua, tidak harus siapapun itu, kita harus punya jiwa pemimpin. Kita memimpin adik-adik kita memimpin teman-teman kita dengan strategi yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, demikian adik-adik, ada 4 hal yang bisa kita pelajari, bisa kita tiru, kita bisa belajar dari Hakim Gideon. Taat, teliti, berani, dan berjiwa pemimpin. Terima kasih adik-adik firman kita hari ini. Tapi sebelum Bu Retno akhiri, ada ayat hafalan ya, dari Maleakhi 3 ayat 7b. Sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Maleakhi 3 ayat 7b.
Demikian firman Tuhan ya adik-adik ya. Yang 7B saja itu, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapan-ketetapanku dan tidak memeliharanya. Nah dari sini, dari kalimat ini, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 3 ayat 7b. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, Tuhan semesta alam. Ulang lagi ya, Maleakhi 3 ayat 7b. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar kepada Hakim Gideon yang telah memberi pelajaran kepada kami untuk taat dan setia, untuk selalu teliti sebelum kami mengerjakan tugas-tugas dan berani memberitakan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh menjadi pedoman untuk aktivitas kami setiap hari, setiap saat, dan kami selalu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi adik-adik. Jangan lupa kalau pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa sering cuci tangan. Ayo kalau ketemu pulang dari mana-mana sampai rumah cuci tangan dulu. Lalu jangan lupa jaga jarak. Adik-adik tetap semangat walaupun kita masih ibadahnya online seperti ini. Walaupun kita belum bisa ketemu teman-teman kita, tetap semangat ya. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, kita kan sudah mendengarkan cerita. Gimana ceritanya Sharon? Seru nggak? Seru dong. Oke, sekarang kita mau ngangkat pujian yang berjudul Trust and Obey. Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh juga dimasukin ke dalam amplop.
Nanti minta sama papa sama mama ya. Oke, untuk mengiring persembahan kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah, lindungi kami. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus kami nyanyikan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, main lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin dari awal sampai akhir pada kebaktian hari ini. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Tapi jangan lupa, kita mau lanjut aktivitas sama Mbak Tere. Ya? Oke, Sharon? Oke. Kalau gitu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.